Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yun Xiao. 12 meriam di kereta juga berbalik dan menunjuk ke arah Yun Xiao dan yang lainnya. Apakah kalian semua takut mati? Tanya wasit dengan suara yang dalam. Wajah para anggota Vatikan menjadi pucat, tetapi tidak ada yang berani berbicara saat ini. Richard melihat ke belakangnya, terutama ketika dia melihat Yi, Mi, dan yang lainnya, ekspresi berkedip-kedip, dia berkata, "Aku seharusnya tidak memerintahkanmu sebagai pemimpin klan dan menempatkanmu dalam situasi berbahaya ini. Jika ada yang ingin pergi sekarang, saya tidak akan menghentikan mereka." Banyak iblis agak tergerak, mata mereka diam-diam melihat ke atas, tetapi mereka tidak berani bergerak lebih dulu. Bagaimanapun, seluruh Vatikan mengawasi mereka. Jika mereka meninggalkan tuan mereka pada saat kritis seperti itu, tidak ada yang akan mengagumi mereka lagi, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di Vatikan. Tiba-tiba, Yi menghela nafas dan menonjol, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan Hu, maafkan aku. Aku mengerti, aku tidak menyalahkanmu." Ekspresi Yi Shen sedikit sedih. Yi berkata, "Aku mengikutimu untuk masa depan yang lebih baik, tapi sekarang aku seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta, aku tidak akan memiliki masa depan sama sekali." Kemudian, dia menatap Mi. Wajah Mi Ye dipenuhi dengan perjuangan, tetapi dia akhirnya menekan ketakutan di hatinya. Dia menghembuskan napas dan tersenyum, "Anda bisa pergi, saya memilih untuk tinggal, semoga berhasil." Wajah Yi sedikit tidak nyaman, dia mengangguk dan pergi tanpa melihat ke belakang. Kedua Raja Iblis dari suku Ishbara juga buru-buru mengikuti, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal saat mereka menundukkan kepala dan mengejarnya. Chu Weiwei kecewa, "Masih ada waktu bagimu untuk pergi, aku tidak akan menyalahkanmu," lanjutnya. Setan yang tersisa memiliki ekspresi tekad di wajah mereka, dan tidak ada yang pergi. "Terima kasih, semuanya," wasit mengangguk, dia kemudian berbalik dan berteriak, "Seperti yang kalian semua tahu, saya memiliki beberapa prestasi dalam seni sihir, jika ada yang bersedia membantu saya saat ini, saya akan berhutang budi padanya. Jika Anda bisa bertahan kali ini, saya pasti akan berterima kasih di masa depan." Ini segera menyebabkan banyak Raja Iblis tergerak, ekspresi rumit berkedip-kedip di mata mereka, dan banyak orang mulai berdiskusi dengan suara rendah. Jika kamu kehilangan nyawamu, apa yang bisa dibicarakan?" Seorang Raja Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, suaranya cukup keras untuk segera membuat semua orang keluar dari fantasi mereka. Itu benar, dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, tidak mungkin dia bisa bertahan. Lingkungan segera menjadi sunyi, mengetahui bahwa mereka tidak akan menang, tidak ada yang mau maju dan membuang nyawa mereka. Wasit dengan dingin menatap orang yang berbicara, itu adalah San, salah satu suku barat laut, yang sebelumnya memintanya untuk membangun formasi teleportasi. "Sayang sekali, sepertinya aku harus mencari orang lain," kata San dingin. Tiba-tiba, dua cahaya iblis berkedip dan muncul di medan perang, aura yang kuat dipancarkan, mereka adalah dua Raja Iblis kelas 2. Kemunculan kedua orang ini segera menimbulkan keributan besar. "Tuan Liu, Tuan Yun." Wasit sangat gembira. "Kudengar Tuan Hu bisa memurnikan pil kaca hijau," kata Liu tanpa ekspresi. "Pil kaca hijau." Begitu dia mengatakan itu, kerumunan itu gempar, "Itu tidak mungkin. Bukankah benda itu sesuatu yang hanya ada dalam legenda?" Dikatakan bahwa pil ini dapat meningkatkan peluang menerobos ke alam Raja Iblis, tetapi tidak ada yang melihat bentuk aslinya selama jutaan tahun. Bahkan jika ada pil seperti itu, tidak mungkin bagimu untuk tahu bagaimana memperbaikinya, kan? Bahkan hakim tergerak, matanya bersinar. Ekspresi Richard juga berubah, dia menatap Liu sebentar dan berkata dengan ekspresi rumit, "Sepertinya Yang Mulia telah meminta informasi dari Vatikan kami." Kekuatan Tuan Hu tiba-tiba meningkat pada tahap tertentu, kata Liu, "Itu pasti karena pil kaca hijau, kan?" "Itu benar," Yi mengangguk, "aku memang sudah meminum pil kaca hijau, pil ini sangat bermanfaat bagi ras iblis,
tetapi hanya bisa dikonsumsi sekali seumur hidup, akan untuk mengonsumsi lebih banyak, meskipun saya tahu metode pemurnian pil ini, saya tidak bisa memperbaikinya, namun, saya memiliki pil kaca hijau yang sudah selesai. Apa? Wajah Liu Gang dipenuhi dengan kekecewaan ketika dia mendengarnya mengatakan bahwa dia tidak bisa memperbaikinya, namun, ekspresinya segera berubah menjadi ekstasi, dan tubuhnya mulai gemetar. Wasit berkata, tapi hanya ada satu dari pil ini, dan kedua tuan sangat marah. Tidak masalah. Liu segera menjawab, Yun hanya keluar untuk membantuku, selama kamu memberiku pil kaca hijau, kami berdua akan membantumu kali ini, namun, kami tidak bisa menjamin hidup atau matimu. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu, kata wasit dengan gembira, hidup dan mati secara alami terserah Anda dan surga. Dia mengeluarkan kotak giok hitam dan melemparkannya. Liu dengan hati-hati membuka kotak itu dan sangat gembira ketika melihatnya, dia dengan cepat menyimpannya dan berkata, itu benar. Kali ini, lingkungan menjadi lebih berisik, banyak Raja Iblis bahkan menyesal tidak menjadi yang pertama memperbaikinya, tetapi hanya ada satu pil, dan Yi tidak bisa lagi memperbaikinya, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lu Chongzi tidak terburu-buru, dia melihat mereka bermain sebentar dan mencibir, selesai. Jika Anda selesai bermain, maka pergi ke neraka, kamu bahkan menemukan 2 kambing hitam sebelum kamu meninggal, aku sangat mengagumimu. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan cambuk tembaga ke bawah, meriam di kereta segera bergemuruh, dan 12 aliran cahaya melesat ke langit, mereka baru saja menempuh perjalanan 1000 kaki sebelum bubar sendiri dan berubah menjadi hujan cahaya. Itu sebenarnya adalah serangan tanpa pandang bulu skala besar, pantas saja Lu Chongzi begitu tak kenal takut, ternyata dia memiliki senjata yang begitu kuat yang bisa menyerang area yang luas. Setan di sekitarnya berhamburan panik. Yi juga terkejut saat melihat kereta dan telur emas di belakangnya, dia tidak bisa tidak mengagumi Lu Chongzi, yang memang jenius yang tiada taranya. Wasit melihat hujan cahaya yang mengalir deras dan berkata dengan kaget, hati-hati. Itu hanya trik kecil, kipas angin itu bisa menyelesaikan masalah ini. Tiba-tiba, Yun Xiao mendengus dingin dan membuat gerakan meraih dengan satu tangan, daun emas muncul di telapak tangannya, berubah menjadi kebanggaan dunia fana yang tertawa. Richard berkata dengan cemas, lukamu. Tidak ada masalah, Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit, tidak apa-apa. Luka-lukanya memang jauh lebih ringan dari yang terlihat, dan dia tidak menggunakan banyak energi esensi dalam pertempuran dengan Zhu. Dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam kipas pisang, dan seketika, rune emas berkedip, dengan kipas angin kencang tiba-tiba bertiup, dan apinya mengerikan. Udara dalam radius 1000 kaki berubah menjadi bilah tajam yang tersebar ke segala arah, dan api yang menakutkan menyembur keluar dari kehampaan, membubung ke langit. Bum bum bum, hujan cahaya, terhalang oleh kekuatan angin dan api, tidak bisa jatuh ke dalam ruang hampa. Wajah Lu Chongzi berubah, dan dia berteriak dengan marah, pergi. Rune pada cambuk tembaga dibuka dan berputar di sekitar cambuk, mata beberapa ratus binatang dan burung iblis tiba-tiba meledak dengan cahaya ganas saat mereka meraung dan menyerang dari segala arah. Itu seperti gelombang binatang yang menakutkan, Raja Iblis dari suku Kun mundur lagi, dan beberapa binatang ajaib mereka tidak bisa menahan gemetar. Semuanya, hati-hati. Wasit tiba-tiba berteriak, bentuk lingkaran, aku akan menggunakan formasi untuk melindungi kita. Dia membuka tangannya, dan 12 cahaya hitam melesat keluar, berubah menjadi roh iblis besar, dengan gemuruh, mereka menginjak tanah dan berjalan ke 12 arah untuk menemui iblis. Tubuh Lu Chongzi bergetar, dan dia berkata dengan kaget, 12 makhluk ilahi. Apa yang terjadi? Mengapa ada 12 makhluk ilahi yang membunuh formasi di sini? 12 iblis ilahi bergerak dan segera membentuk pesona besar, menutupi kehampaan dan melindungi orang-orang suku Kun. Pada saat yang sama, para dewa membentuk segel tangan dan menyerang ke segala arah. Kekuatan iblis ini terbatas. Yun Xiao berteriak, ikuti di belakang mereka dan bergerak secara acak, bunuh musuh sebanyak mungkin. Tuan Li benar. Yi terbang dan berdiri di tengah formasi, aku akan bertanggung jawab atas formasi di sini, jadi kamu bisa membunuh musuh tanpa khawatir. Kelompok itu bubar, dan setiap beberapa dari mereka menyerang iblis ilahi. Mereka bersembunyi di bawah kedok iblis ilahi dan mulai menyerang binatang iblis dan burung iblis di luar dengan hiruk-pikuk.
Namun, ada terlalu banyak makhluk iblis, di bawah serangan brutal mereka, seluruh formasi mulai bergetar dan ruang terus-menerus terdistorsi. Ekspresi Yi berubah drastis, dan dia dengan cepat mengirimkan semua jenis rune yang terbang ke sekitarnya. Keluar, Yun Xiao berteriak, tarik iblis menjauh dan kurangi tekanan pada susunan. Dengan itu, dia melangkah keluar dari barisan dan terbang beberapa ribu kaki jauhnya. Seperti yang diharapkan, sejumlah besar iblis langsung bergegas ke arahnya, ada lebih dari 10 burung dan binatang buas. Hati Yun Xiao bergetar, dia mengulurkan tangan kirinya, dan perisai muncul di tangannya, kemudian, dia menghancurkannya ke arah binatang iblis berbentuk serigala di depan. Kepala binatang muncul di depan perisai, dan ia membuka mulutnya untuk menggigit. Binatang ajaib berbentuk serigala itu tertegun sejenak, dan tubuhnya tanpa sadar gemetar, namun, ekspresinya sangat membosankan, dan tanpa rasa takut membuka cakarnya untuk meraih kepala binatang itu. Ledakan. Yun Xiao telah menggunakan banyak kekuatan dalam serangannya, ketika perisai mengenai cakar serigala iblis, suara tulang retak terdengar, dan serigala itu dikirim terbang. Yun Xiao merasa sedikit tertekan, kepala binatang pada perisai seharusnya semacam binatang iblis yang sangat kuat, yang memiliki efek menekan tertentu pada makhluk di alam iblis. Namun, burung dan hewan ini semuanya telah dimodifikasi dan bermutasi oleh Lu Chongzi, jadi mereka benar-benar mengabaikan penindasan level ini. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa memenggal kepalanya. Terlalu tidak efisien untuk mengetuk benda-benda ini dengan perisai, jadi Yun Xiao mengeluarkan roda amo dan memutar 12 roda keberuntungan untuk menyerang iblis. Desir. Dengan putaran roda amo, ia langsung memotong sayap burung, sayap itu jatuh ke udara dan hancur menjadi iblis-iblis, terbang menjauh dengan desir. Setelah serangan Yun Xiao, iblis menerkamnya, dan udara di sekitar mereka dikompresi hingga meledak, dia mencibir dan tidak melawan, sebaliknya, sosoknya menghilang di tempat dalam sekejap. Pada saat berikutnya, dia muncul di belakang seekor burung bodoh dan langsung memenggal kepala burung bodoh itu. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening, burung konyol itu tidak mati setelah kehilangan kepalanya, sebuah kepala langsung keluar dari perutnya dan terus menyerangnya. Modifikasi menakutkan macam apa yang dilakukan Lu Chongzi itu pada hal-hal ini. Yun Xiao merasa seolah-olah dia memiliki 10.000 alpaka yang mengalir di dalam hatinya, tetapi dia harus mengakui bahwa Lu Chongzi memang seorang jenius yang sangat menakutkan. Selain itu, beberapa Raja Iblis juga keluar dari formasi, termasuk Liu, Yun, Zi, Mi, dan lainnya. Mereka melakukan banyak hal untuk membelah formasi, membuat ekspresi wasit sedikit lebih baik. Namun, Raja Iblis yang keluar untuk bertarung sendirian ini segera jatuh ke dalam situasi berbahaya, masing-masing dari mereka dikepung oleh sekelompok iblis. Kita tidak bisa terus seperti ini, bahkan jika kita bisa melawan iblis ini, kita harus membayar harga yang mahal. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, dia mengepalkan tangan kirinya, dan dengan gemerincing, kunci esensi iblis berputar keluar dan mengikat semua 10 iblis di sekitarnya. Tubuh iblis membeku seolah-olah mereka terpaku di tempatnya, tetapi mereka langsung kembali sadar dan berjuang dengan sekuat tenaga, namun, mereka sangat lemah. Binatang iblis yang begitu perkasa beberapa saat yang lalu sekarang seperti lilin tertiup angin. Wah! Yun Xiao menebas lebih dari 10 kali berturut-turut, memukul kepala iblis, dengan kilatan cahaya pedang, iblis meledak satu per satu. Ledakan! Bang! Bang! Ledakan! Sejumlah besar iblis jatuh, Yun Xiao meraihnya dengan tangan kirinya, dan kunci iblis ditarik dan melingkari lengannya. Dia memiliki total 3 kunci esensi iblis padanya, sebelumnya, salah satunya dihancurkan dalam pertempuran dengan Yu Yi di Gunung Changsuan. Perubahan mendadak segera menarik perhatian sejumlah besar Raja Iblis, yang mengalihkan pandangan mereka dari 12 makhluk dewa formasi iblis ke Yun Xiao serempak, wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Yun Xiao mendengus, dia tidak akan pernah menggunakan kunci Deviant di depan iblis ini kecuali dia tidak punya pilihan lain, jika mereka menemukan cara untuk mematahkannya, dia akan kehilangan kartu truf di The War of the Two Worlds. Namun, dia tidak terlalu peduli saat ini, jika dia bahkan tidak bisa melewati ini, tidak akan ada masa depan. Lu Chongzi segera mengenali kunci esensi iblis, dan ekspresinya berubah drastis, dia berdiri dari kapal perang dengan ngeri di matanya.
Kunci vitalitas iblis adalah sesuatu yang dikembangkan oleh garis keturunan tuannya setelah beberapa generasi, struktur internalnya sangat kompleks, dan sangat sulit untuk meniru bahkan satu. Meskipun dia telah menemukan cara untuk mematahkannya dan kuncinya tidak berguna baginya, itu masih musuh bebuyutan iblis ini. Apa rantai logam itu? Dalam sekejap mata, Yun Xiao telah membunuh lebih dari selusin iblis, dan semua iblis di sekitarnya, termasuk Hakim, terkejut. Murid Hakim menyempit, dan hatinya bergejolak, ketika dia berada di Gunung Changsuan, dia telah melihat Yun Xiao menggunakan rantai besi ini untuk menjebak Yu, meskipun dia menganggapnya ajaib pada saat itu, dia tidak terlalu memperhatikannya karena waktunya singkat, dan rantai besi juga hancur oleh pukulan itu. Tapi sekarang, sepertinya ada lebih dari satu dari mereka, semua iblis yang dikurung ditekan, dan bahkan dua keberadaan menakutkan seperti gajah naga Zichen yang ketiga telah dengan mudah dibunuh oleh Yun Xiao. Lu Chongzi tidak bisa duduk diam lagi, dia meraung dan bergegas ke depan, mengangkat cambuk tembaga di tangannya dan memukul kunci esensi iblis. Dengan benda ini, tidak peduli berapa banyak monster yang ada, itu tidak akan cukup. Baginya untuk membunuh mereka, monster-monster ini adalah upayanya yang melelahkan selama bertahun-tahun. Meskipun mereka dapat dibangun kembali, masih tidak dapat diterima bahwa mereka akan dihancurkan seperti daun bawang. Kamu akhirnya mau pindah. Sambil mencibir, Yun Xiao mengangkat tangan kirinya, dan kunci esensi iblis segera menyebar untuk menghindari cambuk tembaga Lu Chongzi. Pada saat yang sama, dia mengangkat roda Amo di tangan kanannya dan melemparkannya ke cambuk. Ledakan. Cambuk tembaga gemetar ketakutan setelah dipukul oleh Amo Lunbao. Lu Chongzi juga terkena serangan itu dan mundur dengan erangan teredam. Apakah mereka memproduksi kunci mana secara massal? Tanyanya kaget dan marah. Yun Xiao menyerang dengan pedangnya dan berkata sambil mencibir, itu bukan urusanmu. Pedang Qi menyebar dan memotong ruang, Lu Chongzi tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi dia mundur. Iblis itu semuanya berada di lingkaran luar, setelah membunuh lebih dari 10 dari mereka dengan kekuatan ilahinya, Yun Xiao sedikit takut, dan ketika dia melihat kunci esensi iblis yang melilit lengannya, dia tidak berani mendekati mereka. Kamu ingin pergi? Yun Xiao menyerengai mengerikan, dan tatapan membunuh dan serius keluar dari matanya, dia akhirnya mendapat kesempatan, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri? Idola Dharma Iblis sejati muncul, menyeret Azevansya dengan satu tangan, itu menari di bawah segel mantra dan melesat seperti ular hitam. Lu Chongzi mengubah teknik tubuhnya beberapa kali, tetapi dia masih tidak bisa menghindari pengejaran Azevansya. Setelah beberapa kali menghindar, dia jatuh ke nebula yang dikelilingi oleh rantai besi, dan dia tenggelam lebih dalam dengan setiap gerakan. Ekspresi Lu Chongzi akhirnya berubah drastis pada saat ini. Kakinya sepertinya telah melangkah ke dalam kehampaan, dia tidak tahu di mana ruang di bawah rantai nebula berada, tetapi tubuhnya perlahan tenggelam. Selamatkan aku, dia berteriak ke arah kereta itu, Tuan, selamatkan saya. Setan di sekitarnya semua terkejut saat mereka melihat kereta itu. Kereta itu bersinar dengan cahaya keemasan dan memancarkan lapisan fluktuasi magis samar, seperti penghalang, itu masih sunyi di bawah tatapan semua orang. Ekspresi Lu Chongzi berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, Tuanku, apakah Anda ingin meninggalkan saya? Jangan bicara tentang betapa berharganya saya dan betapa bergunanya saya bagi Anda, bahkan pada saat ini, Anda dan saya sama-sama belalang di tali yang sama, apakah kamu masih ingin peduli pada dirimu sendiri? Oh, hal-hal tampaknya menjadi menarik. Mata Hakim memancarkan tatapan mengejek, menatap kereta emas dan tertawa aneh, pada saat ini, aku ingin tahu apakah ada orang yang mampu menyelamatkanmu. Saya benar-benar ingin melihatnya sendiri. Ketika Lu Chongzi melihat bahwa masih belum ada gerakan dari kereta, dia meraung, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa memecahkan kunci Vien yang dilemparkan oleh Yun Xiao barusan kecuali aku. Jika aku mati, dunia iblismu akan selesai. Wajah Yun Xiao berkedip karena marah saat dia berteriak, pengkhianat dari alam seni bela diri surgawi seharusnya sudah lama mati. Dia membentuk segel tangan dengan jari-jarinya dan menunjuk, nebula di langit mulai berputar dan menyapu ke tengah, bahkan, dia juga memiliki motif egois di dalam hatinya, dia berharap untuk memaksa keberadaan Yang Di dan yang lainnya melalui Lu Chongzi. Tetapi ketika dia memikirkan bahaya yang ditimbulkannya,
dia bergidik dan memutuskan untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Dia Fansha menari di udara, dan kekuatannya yang menakutkan menghancurkan ruang dan menghancurkan Lu Chongzi. Ledakan. Tiba-tiba, lampu hitam menyala, dan dia berhenti di udara seolah-olah roda gigi macet. Sosok kekar telah muncul di rantai di beberapa titik, seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, dan kakinya menempel pada rantai, tidak menyentuhnya. Kamu Ying Luo. Tidak hanya Yun Xiao, tetapi bahkan Hakim pun terkejut saat dia melihat sosok itu. Wajah Yun Xiao berkedip, dan dia tidak bisa lagi repot-repot menginterogasi Lu Chongzi. Dalam sekejap, dia bergegas maju sementara 12 roda keberuntungan berputar dengan keras di tangannya, mengeluarkan teriakan yang mengerikan, yang merupakan awal dari pembunuhan itu. Meskipun Lu Chongzi terkejut, dia masih tertawa terbahak-bahak, "Haha, kamu tidak bisa membunuhku. Li Yun Xiao, lain kali kita bertemu adalah hari kematianmu." Wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan kejahatan saat dia menatap pedang yang mendekat dengan muram. Men mendengus teredam saat dia menjulurkan tangannya ke depan, kekuatan yang kuat menyebar di udara, membentuk penghalang yang menghalangi Yun Xiao. Apa? Yun Xiao tercengang, kekuatan itu adalah kombinasi dari kekerasan dan kelembutan, dan itu membuat tubuhnya menjadi lunak ketika menekannya, membuatnya tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Rasa bahaya yang tidak normal tumbuh di hatinya. Tidak baik. Dengan pikiran, Yun Xiao berbalik dan hendak mundur ketika kekuatan tak terlihat tiba-tiba menjadi ganas dan meledak dengan ledakan keras. Rantai besi yang memenuhi langit bergetar dan berkedip tanpa henti, rune muncul di rantai besi satu demi satu, tetapi tidak rusak. Mata manusia dipenuhi dengan keserakahan, tetapi itu hanya sesaat. Dia tahu bahwa senjata iblis 6 jalan mengandung karma kuat yang tidak bisa dia sentuh. Dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih ke arah nebula. Lu Chongzi segera ditarik ke atas, dan mereka berdua berubah menjadi seberkas cahaya dan bolak-balik melalui rantai besi yang memenuhi langit. Namun, mereka berdua tidak segera melarikan diri, sebaliknya, mereka kembali ke kereta dan pria itu sendiri mengendarainya, dengan teriakan, 8 kuda yang bukan naga atau kuda segera meringkik dan melarikan diri. Kereta perang bergemuruh ke depan, menyeret telur emas di belakangnya saat berubah menjadi garis cahaya keemasan, meninggalkan bekas yang dalam di langit. Apakah benar-benar baik mengabaikanku seperti ini? Bung! Petik 2. Sosok Yi tampak ribuan kaki jauhnya dari kereta, dia menggerakkan tangannya, dan cahaya iblis yang kuat mekar dari kelima jarinya, itu menyebar di belakangnya seperti guntur, berubah menjadi sepasang sayap yang memenuhi langit. Menmo menghela nafas teredam, dan matanya di dalam jubah hitam itu berkedip. Yi hanya menebak identitasnya dan tidak memiliki bukti apapun, selama dia tidak mengakuinya, bahkan jika mereka bertemu lagi di masa depan, pihak lain tidak akan bisa berbuat apa-apa. Selain itu, selama dia mendapatkan telur kera iblis kuno, itu akan menjadi pemandangan yang berbeda ketika mereka bertemu lagi di masa depan. Memikirkan hal ini, pria-pria berdiri dari kereta, mengangkat tangan kanannya, dan mengepalkannya menjadi kepalan tangan yang paling sederhana. Yun Xiao sudah menyingkirkan Azi Fansha dan menatap Men dan Lu Chongzi dengan wajah muram. Jika bahkan Hakim tidak bisa menghentikan mereka saat ini, semua usahanya sebelumnya akan. Hampir semua tatapan iblis tertuju pada langit yang luas, dan semua konflik dan pertempuran tiba-tiba berakhir. Tiba-tiba, bayangan besar perlahan muncul di belakang manusia, itu memiliki penampilan kera, dan itu adalah manifestasi dari kera iblis kuno. Namun, gas hitam dalam bayangan terus mengalir dan menyebar, sehingga penampilan sebenarnya tidak dapat dilihat dengan jelas, hanya sepasang mata merah darah yang sangat jelas, menatap ke depan dengan permusuhan. Bayangan itu juga mengangkat tinju kanannya, seolah-olah telah bergabung dengan manusia. Itu Ying Luo. Hakim terkejut, matanya dipenuhi dengan cahaya dingin saat dia berkata, kamu benar-benar menghancurkan telur iblis itu. Mata pria berjubah hitam itu berkedip, dan dia tetap tanpa ekspresi, tinjunya yang terangkat seperti meteorit, meninggalkan jejak panjang di belakangnya saat kereta menyerang. Mata kedelapan kuda itu dipenuhi dengan ketakutan, tetapi di bawah ancaman kuat manusia, mereka masih menyerbu maju dengan sekuat tenaga. Cek, ekspresi dingin muncul di wajah Yi, dan dia menjentikkan jarinya, cahaya iblis mulai mengalir di udara, dan partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya terkandung di dalam cahaya iblis, yang semuanya memancarkan aura kekerasan.
Segel bintang yang jatuh. Ketika kereta itu berjarak 1000 kaki, wasit meraung dan tangannya membentuk segel. Cahaya iblis yang memenuhi langit bergerak dengan suara, hua-hua, dan mengalir bersama dengan dua segel telapak tangan. Men juga bergerak pada saat ini, lengan kanannya sedikit bergetar, lalu tiba-tiba membombardir. Itu adalah pukulan yang paling biasa. Mata Yun Xiao berkedip, pukulan itu adalah tinju Vajra dari alam bela diri surgawi. Mungkin tidak ada yang namanya kekuatan tinju di alam iblis, tetapi semua teknik terhubung, dan tidak ada yang bisa dikecualikan. Bum bum bum. Kereta itu akhirnya memasuki jangkauan serangan segel bintang yang jatuh, kedelapan kuda itu ditutupi lapisan cahaya iblis, kereta, telur emas, dan iblis barbar tampaknya telah menjadi satu. Raungan keras manusia datang dari jubah hitam, dan cahaya runik yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuhnya, bayangan kera iblis kuno tampak menjadi padat dalam sekejap, dan matanya yang brutal menembus ruang dan waktu untuk melihat. Ledakan. Saat dia meninju, cahaya iblis tak terbatas menyebar, mengguncang kehampaan dalam jarak 1000 mil. Sejumlah besar iblis melarikan diri dengan panik, beberapa yang lebih lemah hancur di tempat, dan jeritan kesakitan terdengar. Pupil Yun Xiao tiba-tiba melebar, dia membiarkan dua aliran darah mengalir saat dia secara paksa melatih teknik matanya untuk melihat seluruh proses serangan dengan jelas. Kemudian, sosoknya bergerak dan menjadi kabur hingga menghilang. Di tengah serangan, tinju dan kereta adalah satu, itu merobek segel cahaya bintang Yi dan bertabrakan dengannya. Tubuh Yi gemetar saat dia dipaksa mundur beberapa ribu kaki, wajahnya menjadi pucat. Dalam keterkejutan dan amarahnya, dia ingin menyerang lagi, tetapi tubuhnya hanya sedikit bergoyang sebelum dia berhenti. Serangannya yang paling kuat barusan tidak mampu menghentikan kemajuan manusia, jadi tidak ada gunanya menyerang lagi. Manusia menarik lengan kanannya, dan bayangan kera iblis di belakangnya berangsur-angsur menghilang di udara, baru saat itulah dia perlahan duduk. Namun, hanya dalam beberapa saat, cahaya dingin meledak dari jubah hitam itu lagi, dan dengan ekspresi terkejut, wajah besar kera iblis itu muncul. Di depannya, Yun Xiao mengepalkan tinjunya, dan pedang menakutkan Qi terus mekar dari tubuhnya, semua hukum di dunia berhenti beroperasi pada saat itu dan mengembun menjadi pedang. Itu pedang Qi. Yi kaget, esensi pedang yang kuat itu adalah salah satu yang telah terungkap ketika dia mengalahkan Zhu. Perbedaannya adalah bahwa itu adalah pilar yang dipicu oleh dirinya sendiri, tetapi sekarang, Yun Xiao lah yang telah memadatkannya. Sebuah pedang suci besar bergantian antara ilusi dan kenyataan di telapak tangan Yun Xiao, cahayanya berkedip-kedip saat niat pedangnya yang kuat berubah menjadi lingkaran cahaya keemasan dan menyebar. Di kereta, Lu Chongzi akhirnya ketakutan, dia berkata dengan panik, apa yang terjadi dengan boneka pedang itu? Bahkan artefak Sein tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Manusia berdiri dengan mendesing, dan tubuhnya mengeluarkan suara, "Papa," seolah-olah telah mengembang oleh lingkaran, dia mengangkat tangannya lagi, dan kera iblis di belakangnya bergerak bersamanya, tampaknya bahkan lebih ganas. Tidak hanya itu, pada telur emas besar yang diseret kereta, ratusan rune terus pecah, dan bayangan iblis besar samar-samar terlihat bergerak di dalam telur. Tubuh Yun Xiao sangat kesakitan, dan kekuatan cahaya kosong tubuhnya tidak dapat menahan pedang Qi sama sekali, menyebabkan sejumlah besar pembuluh darah meledak. Dia tiba-tiba mengepalkan pedang suci dan menahan rasa sakit karena dipotong oleh ribuan pisau, dia mengangkat pedang dan menebas ke depan. Ledakan, langit dan bumi langsung terbelah dua, manusia mengeluarkan raungan keras, dan kekuatan tinjunya meledak, mengenai cahaya pedang, seluruh kereta meledak, dan 8 kuda yang bukan naga atau kuda langsung berubah menjadi Qi iblis dan menghilang. Lengan manusia langsung terkoyak oleh pedang Qi dan meledak. Cahaya pedang juga terkena benturan dan meledak dengan keras, menelan Lu Chongzi, yang berada di sampingnya karena terkejut. Desir, Lu Chongzi memegang cambuk tembaga di satu tangan dan menyaksikan dengan ngeri saat tubuhnya dipelintir berkeping-keping, darah dan daging beterbangan kemana-mana. Tidak, aku tidak ingin mati. Dia berteriak ketakutan, pada saat ini, dia hanya memiliki setengah dari dadanya yang tersisa, matanya penuh dengan keputusasaan, ketakutan, dan keengganan. Tuanku, selamatkan aku. Tuhan, selamatkan aku. Tidak, Lu Chongzi berteriak, manusia adalah harapan terakhirnya. Manusia mengerang teredam, dan matanya juga dipenuhi ketakutan,
dia melihat lengannya yang hilang, dan monster tingkat rendah terus keluar dari lukanya, dan ada tanda-tanda degradasi. Tangan kirinya meraih luka itu dan segera menyegelnya, kemudian, dia meraih Lu Chongzi dan menyelimutinya dengan lapisan cahaya iblis sebelum dia mempercepat dan terbang menjauh. Telur kera iblis emas yang besar mengikuti di belakang, banyak orang hanya melihat aliran cahaya yang ditembakkan dari kereta perang setelah pedang menyerang, warna emas dan hitam direkatkan bersama, dan mereka menghilang dalam sekejap mata. Apakah dia sudah mati? Yun Xiao merasa pusing, jadi dia memaksa matanya terbuka, ketika cahaya iblis menghilang, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Lu Chongzi telah terluka parah, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak akan bisa selamat dari cedera seperti itu, tetapi orang itu adalah Lu Chongzi. Intuisinya memberitahunya bahwa Lu Chongzi pasti tidak mati dan pasti akan selamat. Yun Xiao merasa seolah-olah sebuah batu telah ditekan di jantungnya, membuatnya sulit untuk bernapas, dia sangat tertekan sehingga dia bahkan melupakan rasa sakit di tubuhnya. Dia berdiri di langit dengan linglung, berlumuran darah, dia melihat ke arah di mana Lu Chongzi telah menghilang, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Seberkas cahaya iblis berkedip dan mendarat di sampingnya, itu adalah Yi, matanya yang indah menatapnya dengan prihatin dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Li, luka-lukamu mengerikan." "Aku baik-baik saja," Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja." Suasana hatinya sangat rendah, dan dia bahkan tidak ingin berbicara. Wasit membaca pikirannya dan berkata, "Kalau begitu Tuan Li harus istirahat yang baik, setan-setan ini telah kehilangan komandan mereka dan tidak lagi menjadi ancaman." Yun Xiao tampak sedikit tersesat saat dia mengangguk sedikit. Pada saat ini, semua orang di suku Kun menatapnya dengan ngeri, meskipun semua orang bisa melihat bahwa dia adalah anak panah di akhir penerbangannya setelah serangan pedang, mereka masih merasakan rasa hormat dan ketakutan di hati. Wajah Hakim juga dipenuhi dengan kengerian, dan kemudian berubah suram dan tidak pasti saat dia menatap Yun Xiao dengan tatapan rumit. Meskipun langit dipenuhi orang, itu benar-benar sunyi. Makhluk iblis yang dimodifikasi oleh Lu Chongzi juga berdiri di langit dengan linglung karena mereka telah kehilangan pemimpin mereka. Setelah beberapa saat, wasit akhirnya pulih dari keterkejutan pedang, dia melirik makhluk iblis di langit dan memerintahkan, "Bunuh mereka semua." Pada saat ini, para ahli suku Kun di kota Bintang Jatuh telah tiba satu demi satu, setelah perintah diberikan, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba melonjak, sejumlah besar bayangan iblis bergegas menuju makhluk iblis yang dimodifikasi. Langit di atas kota tiba-tiba berubah menjadi medan perang yang menakutkan, ki iblis meluap dan gagak emas menyembunyikan diri, langit juga berubah menjadi gelap gulita. Yun Xiao tidak lagi ingin bertarung, dia kembali ke kota Bintang Jatuh bersama Hakim, di mana suku Hakim ditempatkan. Meskipun pertempuran di sisi lain sangat sengit, hasilnya sudah ditetapkan, itu hanya masalah jumlah korban. Perjalanan mereka lancar, dan hampir semua ahli membunuh musuh di langit. Setelah kembali ke suku Kun, Yun Xiao langsung mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Namun, beberapa jam kemudian, kultivasi tertutupnya secara paksa terganggu oleh sebuah kekuatan, dia membuka matanya, tetapi dia tidak mengungkapkan ketidaksenangan apapun, sebaliknya, dia berteleportasi ke ruang tamu dalam sekejap. Selain Yi dan dua Raja Iblis kuat lainnya juga muncul di aula pada saat yang sama. Ketika Yi melihatnya, ekspresi rumit melintas di wajahnya, dia bertanya, "Bagaimana?" "Ya," jawab Yun Xiao dengan jujur, "saya sangat kelelahan, dan saya tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Jika Tuan Hu tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, saya tidak akan menemani Anda." "Ada banyak hal penting, kalau tidak aku tidak akan datang kepadamu," kata Sang. Sedikit mengernyit, Yun Xiao menarik kursi dan duduk, terlihat sangat bersemangat untuk mendengarkan. Wasit meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatapnya, dia perlahan berkata, "Apa rantai logam yang kamu gunakan dalam pertempuran sebelumnya?" Yun Xiao tahu bahwa dia sedang berbicara tentang kunci esensi iblis, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, jadi dia hanya berkata, "Kunci itu diebut kunci esensi iblis, itu bisa menyegel kekuatan esensi iblis." "Apa?" Yi dan dua Raja Iblis lainnya, dan bahkan Yi, semuanya terkejut. Meskipun mereka sudah lama menebaknya, mereka masih terkejut mendengar Yun Xiao mengakuinya sendiri.
Berapa lama bisa disegel? Yi bertanya dengan suara yang dalam, apakah ada batasan? Tentu saja, itu akan menjadi segel permanen, kata Yun Xiao, adapun batasannya, tentu saja, semakin tinggi level iblis, semakin rendah kekuatan penyegelannya. Suasana hati Hakim tampak sedikit berfluktuasi, dia mondar-mandir di aula, lalu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada yang lain untuk pergi. Dua Raja Iblis yang datang bersamanya mengangguk dan berubah menjadi cahaya iblis untuk pergi. Hakim tercengang, dan dia menatap Yun Xiao dengan prihatin, baru setelah Yun Xiao memberinya sedikit anggukan, dia meninggalkan aula. Dia awalnya berada di bawah komando Vatikan, dan perilakunya jelas tidak menghormati perintah Vatikan, namun, Vatikan tidak marah sama sekali. Setelah mereka pergi, Yi tiba-tiba mengangkat tangannya dan jimat iblis terbang keluar dari telapak tangannya dan ke ruang sekitarnya, lapisan cahaya mengelilingi area itu dan berkedip-kedip. Kemudian, dia membuat segel tangan, dan makhluk iblis raksasa seperti budak muncul di sekelilingnya, mereka berpisah menjadi 4 sudut dan memantau bagian luar. Setelah melakukan semua itu, wasit sedikit lega, dia menatap Yun Xiao dan bertanya, bisakah kunci vitalitas iblis mengunci iblis suci? Hati Yun Xiao bergerak, dilihat dari serangkaian tindakan, dia tahu bahwa Hakim pasti memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Setelah hening beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum mencoba, saya tidak berani berbicara dengan arogan, tetapi itu masih memiliki efek tertentu pada Komandan Iblis, dalam pertempuran Gunung Changsuan, kamu pasti melihatnya dengan matamu sendiri. Yi mengangguk, kekuatan Yu berada di atas kita 8 iblis kehormatan, tetapi dia masih dibatasi oleh rantai, meski hanya untuk waktu yang singkat, itu sudah fatal untuk pertempuran tingkat atas. Jika kita ingin tahu apakah kita bisa mengunci iblis suci, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kita hanya bisa mencobanya dengan iblis suci. Yi mendengus dingin dan berkata, di mana kita akan menemukan iblis suci untuk bereksperimen? Jika kita gagal, kamu dan aku tidak akan bisa hidup. Yun Xiao sangat terkejut ketika mendengar itu, ada banyak informasi yang terungkap dalam kata-kata itu, jadi dia bertanya ragu-ragu, selain Yuan, apakah ada iblis suci lainnya di dunia iblis saat ini? Richard menatapnya dengan tatapan lucu dan berkata, tidak ada salahnya memberitahumu, tentu saja ada, namun, iblis suci jarang memperhatikan masalah dunia iblis, sehingga banyak orang tidak mengetahuinya, namun, pada level kami tahu lebih banyak daripada orang biasa. Apa? Yun Xiao terkejut, akankah iblis suci ikut campur dalam perselisihan antara alam bela diri surgawi dan alam iblis? Petik 2. Kamu bisa perlahan memikirkan masalah ini. Alih-alih menjawab secara langsung, wasit mengubah topik pembicaraan, lalu berapa banyak kunci esensi iblis ini yang Anda miliki? Yun Xiao tersenyum kecut dan berkata, berapa banyak lagi? Hanya ada 2 dari mereka di seluruh ranah seni bela diri surgawi. Apakah sangat sulit untuk ditempa? Yi mengerutkan kening, para alkemis dari alam seni bela diri surgawi tampaknya sangat kuat. Terlalu banyak bahan yang dibutuhkan, kata Yun Xiao, dan mereka sangat jarang, selain itu, ini sangat memakan waktu dan energi. Itu benar, Sang mengangguk, jika bisa diproduksi secara massal, dunia iblis akan sudah selesai sejak lama. Saya melihat bahwa Yang Mulia tampaknya sangat tertarik dengan senjata tingkat yang mendalam ini, kata Yun Xiao ragu-ragu. Ekspresi Yi sedikit berubah, dia mencibir, itu bisa menyegel esensi iblis, bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan dunia iblis, bagaimana mungkin saya tidak tertarik? Petik 2. Oh, itu saja. Yun Xiao menatapnya sekilas, jelas tidak mempercayainya. Apapun yang Anda katakan, wasit mendengus, saya punya satu hal lagi untuk ditanyakan kepada Anda, mengapa kamu pergi ke domain S? Yun Xiao tidak suka ketika orang-orang bertanya kepadanya tentang kebenaran, tetapi ketika dia memikirkan susunan teleportasi super, dia menahan emosinya dan berkata, aku akan pergi ke domain S untuk menemukan sesuatu. Mencari sesuatu, seperti yang diharapkan, itu seperti yang saya duga, saya tidak menyangka hal itu menarik orang-orang di alam seni bela diri surgawi, namun, bahkan di alam iblis, sangat sulit untuk mendapatkan benda itu. Wasit mengangguk dengan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Semua bahan surgawi dan harta duniawi membutuhkan keberuntungan,
kata Yun Xiao, harta karun memiliki guru roh mereka sendiri, dan ini tidak terjadi di alam semesta 1000 besar. Karena kamu sangat tertarik, kamu bisa mencobanya. Jika kamu bisa mendapatkan benda itu, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Yun Xiao khawatir saat dia mendengus dan berkata, karena aku telah mendapatkannya dengan cara yang melelahkan, bagaimana aku bisa mengeluarkannya untuk berdagang? Saya mungkin mempertimbangkannya jika Anda dapat menawarkan sesuatu yang bernilai sama. Jangan khawatir, Yi tertawa, meskipun aku juga mengingini benda itu, jika kamu bisa mendapatkannya, nilaimu bagiku akan lebih tinggi dari benda itu sendiri, hanya saja tidak nyaman bagiku untuk berbicara denganmu secara rinci sekarang. Yun Xiao menganggapnya aneh, tetapi dia menahan diri untuk bertanya, baiklah, jika aku bisa mendapatkan item itu, aku akan kembali ke kota bintang jatuh untuk menemukanmu, namun, saya berharap Tuan Hu dapat membantu saya di domain S. Wasit berkata, Anda berbicara tentang formasi teleportasi super, kan? Tidak masalah, namun, teleportasi membutuhkan biaya yang sangat tinggi, jadi kamu harus membayar batu mana sendiri. Berapa banyak batu energi iblis? Yun Xiao mengerutkan kening, berapa banyak? Petik 2. Anda memiliki dukungan saya, Shroud tersenyum, jangan khawatir, aku akan menyelesaikan tagihan dengannya. Yun Xiao merasa sedikit pusing, meskipun dia tidak mau, dia tidak memiliki sepeser pun di alam iblis, dan semua batu vitalitas iblisnya diberikan oleh hakim, jadi, tidak perlu sopan saat ini. Apa yang akan Anda lakukan tentang Lu Chongzi dan pria? Tanya Yun Xiao, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan tentang mereka? Petik 2. Apa maksudmu? Apa hubungannya hubungan mereka denganku? Sang bertanya dengan heran. Anda benar-benar pandai berpura-pura, Tuan Qi. Yun Xiao mencibir, jika Anda tidak memiliki pikiran lain, Anda tidak akan bertarung di pertempuran sebelumnya. Baiklah, bahkan jika saya punya ide, identitas Lu Chongzi dapat dikonfirmasi, kata wasit, tapi bagaimana orang lain bisa disebut laki-laki? Faktanya, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa dia adalah orang barbar, kata Yun Xiao, dia adalah orang barbar. Yi tertawa, saya tahu, tetapi semuanya membutuhkan bukti, selama manusia tidak mengakuinya, aku tidak akan mempercayaimu. Yun Xiao mengangguk dan berkata, begitu, tidak heran jika pria harus mengenakan jubah hitam untuk menyembunyikan penampilannya di lingkungan seperti itu, telur iblis dan pilarnya sepertinya memiliki latar belakang lain, kan? Hakim tidak menjawab, tetapi menatap Yun Xiao sebentar, lalu tiba-tiba tertawa dan berkata, seperti yang diharapkan dari pemimpin aliansi bela diri surgawi, kekuatan dan kebijaksanaannya memang tidak kalah, Zhu memang memiliki latar belakang yang hebat, bahkan saya tidak mampu menyinggung perasaannya, pria menyembunyikan identitasnya karena dia takut padaku, tetapi dia lebih takut dengan latar belakang Zhu. Mata Yun Xiao berkedip karena terkejut saat dia berkata, bahkan jika dia menyembunyikan identitasnya, itu adalah fakta bahwa dia mengambil telur iblis, ini adalah sesuatu yang dilihat puluhan juta orang. Jangan lupa bahwa Lu Chongzi yang mengambil telur iblis, bukan manusia, kata Bian dengan cemberut. Lu Chongzi sangat berharga, kata Yun Xiao, manusia tidak akan pernah membiarkannya mati, selama latar belakang Zhu terus menyelidiki, pria dan Lu Chongzi tidak akan bisa melarikan diri. Tapi kamu membelah Lu Chongzi menjadi dua dengan satu serangan di bawah mata semua orang, kata Sang, pada saat itu, Anda dapat mengatakan bahwa Lu Chongzi sudah mati, atau Anda tidak mengetahuinya sama sekali. Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan berkata, Darren sengaja mempersulitku. Faktanya, Darren sudah memikirkan apa yang harus dilakukan, jangan lupa, di dunia ini, bukti tidak penting, yang penting adalah kekuatan. Kamu benar, selama orang di balik pilar mempercayainya dan bersedia membantu, tidak masalah apakah Men Cheng mengakuinya atau tidak, kata Yi sambil tersenyum. Hati Yun Xiao bergetar saat dia bertanya, apakah orang di balik pilar itu iblis suci? Wasit menatapnya, dan tersenyum, anak muda, jangan penasaran, seperti kata pepatah, rasa ingin tahu membunuh. Baiklah, aku tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tetapi jika Anda memiliki berita tentang Lu Chongzi, saya harap Anda dapat memberitahu saya sesegera mungkin, tuanku. Itu akan tergantung pada nilaimu bagiku, kata Yi acuh tak acuh, jika Anda adalah seseorang yang tidak berharga bagi saya
saya tidak punya waktu untuk melakukan itu. Yun Xiao terkejut, tetapi kemudian dia berkata, aku mengerti, aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan hal itu dan kemudian mencoba menerobos ke alam yang lebih tinggi. Saya harap Anda dapat mengawasi Lu Chongzi untuk saya dan menunggu saya kembali untuk mengambil nyawa anjingnya. Hakim tersenyum dan berkata dengan puas, saya harap Anda bisa berhasil. Setelah dia selesai berbicara, dia menghapus batasan yang dia tetapkan di aula dan pergi. Pertempuran di tembok kota berlangsung selama lebih dari sehari sebelum monster yang ditinggalkan oleh Lu Chongzi benar-benar dihilangkan. Awan iblis melayang di seluruh medan perang, karena kematian dan pembusukan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik, kepadatan ki iblis di seluruh area puluhan kali lebih tebal daripada di tempat lain. Untuk sementara waktu, itu menarik banyak iblis dari seluruh dunia, mereka semua tinggal di medan perang untuk berkultivasi, dan kecepatan mereka meningkat 1000 mil. Setengah bulan kemudian, di suatu tempat di kota bintang jatuh, di tanah yang luas. Semua jenis pembatasan dan lampu formasi dibuka, dan sejumlah besar iblis mundur ke samping untuk menyambut Yi dan yang lainnya. Yun Xiao mengikuti di belakang hakim dan terkejut dengan kekuatan pertahanan di sekitar mereka. Pertahanan iblis terhadap susunan teleportasi bahkan jauh lebih baik daripada pertahanan kota itu sendiri. Tetapi ketika dia memikirkan kelangkaan susunan teleportasi dunia iblis, dia merasa lega. Segera, susunan besar yang mencakup area seluas lebih dari 10 mu muncul di depannya, itu secara alami luar biasa, roda susunan tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya perlahan berputar, dan ada cahaya iblis mengambang di atasnya, itu seperti aurora, padat dan mempesona. Banyak iblis terbang di dalam, mengatur banyak batu vitalitas iblis kelas atas untuk membentuk energi yang dibutuhkan untuk teleportasi. Yun Xiao dengan hati-hati mempelajari susunan itu berbeda dari susunan teleportasi di alam bela diri surgawi, dan jelas lebih kuat. Yun Xiao tidak bisa menahan cemberut saat dia berkata, apakah setiap teleportasi harus begitu merepotkan? Richard mengangguk, saya meminta mereka untuk mulai menyiapkan setengah bulan yang lalu, hampir selesai sekarang, hampir selesai. Mata hakim meredup, dan dia terlihat sedikit sedih, dia memaksakan senyum dan berkata, Tuan Li, hati-hati. Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, pasti. Wasit memandang mereka berdua dan hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, formasi teleportasi super selesai menyiapkan batu esensi iblis kelas atas, seorang raja iblis terbang dan melaporkan, semuanya beres, kita bisa berteleportasi sekarang. Yun Xiao segera mengucapkan selamat tinggal kepada kerumunan dan berjalan ke barisan teleportasi. Ketika dia berdiri di tengah susunan teleportasi, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia mengambang, seolah-olah ada kekuatan magis yang mengangkatnya. Sejumlah besar ki iblis berkumpul di bawah kakinya, membentuk pusaran. Ketika Yun Xiao hendak meninggalkan tanah dan mengalir lebih cepat dan lebih cepat, cahaya formasi di sekitarnya tiba-tiba naik dan membentuk pilar cahaya yang melesat ke langit. Orang-orang di luar hanya bisa samar-samar melihat sosok di dalam, yang menghilang dengan pilar cahaya dalam sekejap. Cahaya kuat pada formasi berlanjut untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Oh, hakim tiba-tiba tertawa dan berkata, apakah kamu jatuh cinta pada Li Yun Xiao? Petik 2. Lelucon macam apa itu, Tuan Yi? Tubuh halus sang sedikit gemetar dan dia tersenyum pahit. Wasit memegangi dagunya dan berkata dengan lembut, tapi memang agak aneh, jika kamu benar-benar menyukainya, apakah kamu akan bersama? Bagaimanapun, struktur tubuh dan aspek lainnya benar-benar berbeda, bisakah yin dan yang digabungkan? Wasit tertegun sejenak, dan kemudian pipinya memerah, dia berkata dengan marah, omong kosong apa yang dimuntahkan Tuan? Hehe, kalau begitu aku tidak akan mengatakan lagi. Wasit menyingkirkan ekspresi menggodanya, meliriknya, dan mengubah topik pembicaraan, jangan terlalu sedih, mungkin kita akan segera bertemu lagi. Tuanku, apakah Anda mengatakan bahwa dia telah menemukan batu giok es suci? Jian Jia bertanya. Yi mengangguk, giok es suci adalah salah satu dari sedikit benda suci di alam iblis yang dapat membantu seseorang menerobos ke alam iblis suci. Banyak raja iblis telah mengincarnya, tetapi tidak ada yang berhasil mendapatkannya. Seperti yang dikatakan Yun Xiao, harta karun itu memiliki guru rohnya sendiri, dan itu membutuhkan kesempatan.
Hakim tersenyum kecut, jelas, dia tidak memiliki banyak harapan pada peluang Yun Xiao untuk mendapatkan giok es suci. Dia pria dengan kekayaan besar, jadi tidak perlu khawatir tentang dia, kata Yi sambil tersenyum, adapun Anda, biaya formasi teleportasi super ini terlalu tinggi. Wasit mengangguk berulang kali dan berkata, jangan khawatir, tuanku, divisi wasit pasti tidak mampu membayar ini, aku hanya bisa mempertaruhkan hidupku untuk menebusnya untuk Darren. Hehe, aku sudah memberimu slip giok Lu Chongzi, kata Tong Yi sambil tersenyum, pelajari dengan baik, dan kamu akan menjadi alkemis terbaik di sukuku di masa depan. Aku akan mencoba yang terbaik, Louis mengangguk, aku juga sangat tertarik dengan hal-hal itu. Memikirkan informasi dalam slip jade, mata wasit tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar. Lebih dari sebulan kemudian, di tanah terpencil di alam iblis. Suhu di sini sangat panas, dan tanahnya terbuat dari lempengan batu, tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh di sekitarnya, hanya beberapa pohon layu besar yang tampaknya tidak dapat menahan suhu tinggi dan telah menyala sendiri. Dalam panas terik ini, selusin iblis berjubah dan beberapa burung iblis terjebak dalam awan besar ki hitam. Jubah iblis sudah robek, memperlihatkan kulit merah mereka terlihat agak lemah, dan burung iblis serta binatang ajaib tampaknya kelelahan. Dia berdiri di depan tuannya dan memuntahkan api panas dari mulutnya, bekerja sama dengan tuannya untuk menghadapi kabut hitam. Ki iblis memancarkan sejumlah besar suara mendengung, jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa ki iblis sebenarnya adalah sejenis serangga iblis. Serangga iblis itu memiliki tubuh yang datar dan panjang, sayap hitam dan mengkilap, dan mulut mereka seperti penjepit, jadi mereka juga disebut serangga kait iblis. Meskipun iblis terus-menerus menyerang, gas hitam yang dibentuk oleh cacing kait iblis tidak berkurang sama sekali, suara mendengung menjadi lebih keras saat dengan gila-gilaan menggigit penghalang ki iblis yang dilindungi oleh beberapa dari mereka. Melihat lingkaran pertempuran terus menyusut, orang-orang ini hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya tidak menyangka akan bertemu serangga kait iblis dalam perjalanan ini, Mao, cepat kirim sinyal untuk minta bantuan. Iblis yang sedikit lebih kuat buru-buru berkata, lingkaran pertempuran di depan mereka menyusut, dan wajah semua orang dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Salah satu pria ras iblis di belakangnya segera mengeluarkan token emas, melemparkan beberapa segel mantra di atasnya, dan melemparkannya ke udara. Cahaya keemasan melintas dan melesat setinggi beberapa ratus kaki sebelum ditutupi oleh massa awan iblis, itu benar-benar tertelan dan menghilang. Wajah semua orang menjadi pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin klan ras iblis panik dan serangan serangga kait iblis menjadi lebih ganas, beberapa binatang ajaib telah dimakan oleh sejumlah besar serangga kait iblis, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Ini tidak akan berhasil, aku pasti akan mati jika ini terus berlanjut. Mari kita bekerja sama untuk membuka sebuah lorong, lalu berpisah dan berlari sejauh yang kita bisa, mungkin satu atau dua dari kita bisa bertahan. Mao berteriak, pembuluh darah di dahinya menonjol, dia sangat cemas. Baiklah, itu satu-satunya cara yang tersisa. Pemimpin itu menggertakkan giginya. Setan lainnya semuanya menjadi pucat, mereka terlalu lemah, jadi peluang mereka untuk bertahan hidup terlalu rendah. Tiba-tiba, seekor iblis berteriak ketakutan, cepat lihat. Seseorang akan datang. Semua orang buru-buru mengangkat kepala dan menatap langit. Di bawah terik matahari, cakram susunan hitam ungu muncul dari udara tipis dan berputar, cahaya iblis yang dipancarkannya bisa menerangi ribuan mil, dan ki iblis menyebar, ketika aura yang kuat meledak, sosok hitam terlihat berdiri di atasnya dengan punggung menghadap matahari. Hanya beberapa napas sejak roda formasi muncul, dan tiba-tiba pecah berkeping-keping seolah-olah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, saat cahaya iblis menghilang ke dalam kehampaan, sosok itu kehilangan dukungannya dan ditembak jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena benturan besar, sosok hitam itu jatuh langsung ke tanah sebelum menstabilkan dirinya. Tuanku, selamatkan aku. Orang-orang ras iblis ini tidak peduli siapa pendatang baru ini, mereka semua berteriak putus asa, suara mereka dipenuhi dengan kecemasan dan kejutan. Pendatang baru itu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit dengan cemberut, dia kemudian melihat ke tanah dan sekitarnya, ekspresinya segera berubah jelek saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa suhunya begitu tinggi? Apakah teleportasi salah? Petik 2.
Pria ini adalah Yun Xiao, dia telah menghabiskan lebih dari sebulan di terowongan luar angkasa dan akhirnya keluar, tapi, lingkungan di sini benar-benar berlawanan dengan es, bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia bisa merasakan suhu yang terik. Selamatkan aku, Tuhanku. Kami berasal dari suku emas di Kabupaten Yuan, selama kamu menyelamatkan kami, suku pasti akan memberimu hadiah yang lumayan. Orang-orang ras iblis berteriak dengan cemas, benar-benar melihatnya sebagai sedotan penyelamat nyawa. Kami memiliki tidak kurang dari 1000 meter kubik batu energi iblis kelas atas pada kami, teriak pemimpin itu, selama kamu mau membantu kami, batu energi iblis ini semuanya akan menjadi milikmu, jika tidak, jika mereka terjebak pada serangga kait iblis ini, mereka semua tidak akan berguna. Kabupaten Yuan. Wajah Yun Xiao berbinar dengan kegembiraan, pada saat yang sama, dia mengamati cacing kait iblis sejenak sebelum dia terbang dan berhenti sekitar 1000 kaki jauhnya, kalian semua dari Kabupaten Yuan. Seberapa jauh tempat ini dari Kabupaten Yuan? Orang-orang itu segera mengerti apa yang sedang terjadi, Mao buru-buru berkata, Tuan, tolong selamatkan kami akan membawa Anda ke Kabupaten Yuan dan kami akan menghadiahi Anda dengan baik. Baiklah, kata Yun Xiao tanpa berpikir. Dia meraih udara dan dunia senyum bangga mendarat di tangannya, itu mengembang tertiup angin dan berubah menjadi kipas pisang. Seolah merasakan bahaya, beberapa serangga kait iblis berpisah dari kelompok dan terbang menuju Yun Xiao. Yun Xiao mengangkat tangannya dan melambaikannya, segera, angin kencang bertiup, dan kekuatan yang menakutkan menyapu. Cacing kail iblis langsung diledakkan oleh kekuatan angin dan api, bang bang bang, suara ledakan terdengar terus-menerus. Ketika orang-orang ras iblis melihatnya mengambil tindakan, mereka sangat gembira, terutama setelah sebagian dari cacing kail iblis dialihkan, mereka segera merasakan tekanan pada mereka sangat berkurang. Tapi, hanya dengan lambaian kipasnya, Yun Xiao telah membunuh semua serangga, yang membuat mereka tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan turun di sisinya, itu adalah Yun Xiao, yang telah berteleportasi, dengan lambaian tangannya, senyum bangga itu mendorong kekuatan kekerasan ke segala arah. Ledakan, bang, bang, ledakan. Dengan serangkaian ledakan, cacing kait iblis bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, mereka semua dihancurkan menjadi bubuk dan berubah menjadi iblis ki yang paling murni. Ini Bian. Setan-setan itu tertegun di tempat dan tidak bisa bereaksi sama sekali, perubahan antara hidup dan mati terlalu cepat. Bawa aku ke Kabupaten Yuan, Yun Xiao menyingkirkan kipasnya dan berkata, bawa saya ke Kabupaten Yuan. Baru saat itulah iblis itu bereaksi, masing-masing dari mereka buru-buru membungkuk, berulang kali mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Pemimpin itu buru-buru berkata, Tuanku, ini pasti pertama kalinya Anda di Kabupaten Yuan, kami akan kembali, silakan ikuti kami. Ini memang pertama kalinya saya di sini, kata Yun Xiao, memimpin, dan beritahu saya beberapa pengetahuan umum tentang Kabupaten Yuan. Iya, baru saja, langkah pertama orang ini membuat mereka merasa terintimidasi, para Raja Iblis secara alami tidak berani tidak patuh dan segera memimpin. Sepanjang jalan, pemimpin itu memberitahunya beberapa hal tentang Kabupaten Yuan, dan Yun Xiao akan memotong dari waktu ke waktu dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Dari waktu ke waktu, mereka akan menghadapi beberapa iblis yang kuat di jalan, tetapi mereka dengan mudah dihancurkan oleh Yun Xiao. Setan-setan ini bahkan lebih terkejut, mereka memiliki beberapa tebakan tentang kekuatan Yun Xiao, tetapi mereka tidak bisa memastikan. Setelah beberapa saat, Yun Xiao memiliki pemahaman umum tentang situasi dasar di Kabupaten Yuan, dia tiba-tiba bertanya, pernahkah kalian mendengar tentang tulang iblis kilin? Tulang iblis kilin. Setan semua tercengang, komandan segera tertawa dan berkata, Tuan, apakah Anda datang ke Kabupaten Yuan untuk tulang iblis mengubah kilin? Yun Xiao tahu bahwa ada sesuatu yang salah dari penampilan mereka, jadi dia berkata dengan tenang, ada apa? Tidak, tidak. Tentu saja tidak. Komandan melihat bahwa dia tampak sedikit tidak senang dan melompat ketakutan, dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, berkata, tulang iblis yang mengubah kilin memang spesialisasi dari Kabupaten Yuan, saya lupa menyebutkan bahwa Anda di sini untuk membeli barang ini. Membeli? Apa? Yun Xiao tercengang, apakah Anda memiliki banyak tulang iblis kilin? Petik 2.
tahukah Anda bagaimana tulang iblis kilin ini terbentuk? Tanya komandan sambil tersenyum. Yun Xiao mengerutkan kening, dan dia tampak sedikit marah. Wajah komandan menjadi pucat, dia tidak berani membuat mereka tetap tegang lagi dan buru-buru berkata, tulang iblis kilin yang berubah sebenarnya adalah sisa-sisa iblis yang kuat setelah kematiannya. Mengapa? Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, bukankah mereka semua berubah menjadi ki iblis murni setelah kematian? Bagaimana itu bisa dipadatkan menjadi suatu objek? Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, mungkinkah itu mirip dengan giok mata iblis? Giok iblis. Iblis lainnya semuanya bingung. Seolah-olah mereka tidak mengerti apa itu, hanya ekspresi Ah Mao yang berubah. Tuanku, kamu di sini bukan untuk Molinyu, kan? Mata Yun Xiao berkedip saat dia bertanya, mungkinkah Kabupaten Yuan memiliki giok api iblis? Orang-orang lainnya memandangnya dengan aneh, tidak tahu apa itu dimenai jade dan bagaimana dia mengetahuinya. Ah Mao menggelengkan kepalanya, Tuhanku, Anda pasti bercanda, bagaimana seseorang setingkat saya bisa tahu jika benda suci seperti itu ada? Petik 2. Baru saat itulah wajah Yun Xiao mendapatkan kembali ketenangannya, apa yang dikatakan Ah Mao memang masuk akal. Ah Mao, apa itu giok mutiara iblis? Komandan itu mengerutkan kening. Ah Mao kemudian menjelaskan kepada mereka, saya juga kebetulan mendengarnya ketika saya mendengarkan Patriark dan yang lainnya mengobrol, meskipun masalah ini bukan rahasia, saya tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Selusin orang semuanya sangat terkejut, mereka tidak berpikir bahwa benda suci seperti itu ada di dunia ini. Komandan berkata, jika itu masalahnya, maka tulang iblis kilin yang berubah memang agak mirip dengan giok armor iblis, namun, saya belum pernah melihat iblis armor jade sebelumnya, saya tidak terlalu yakin tentang detailnya, namun, tulang iblis kilin hanya bisa diproduksi di wilayah es dan hampir semuanya berada di Kabupaten Yuan. Ketika kami keluar untuk mengumpulkan bahan, kami juga kebetulan mendapatkannya. Apa, kalian memilikinya? Yun Xiao benar-benar terkejut, dan matanya membelalak. Mocking telah mengatakan bahwa itu item ini dapat meningkatkan peluang untuk maju ke alam yang diberkati, mungkinkah dia telah berbohong padanya dan Wei Qing? Apa tujuan iblis Phoenix melakukan ini? Saat dia membiarkan pikirannya menjadi liar, komandan mengeluarkan sebuah barang dari tas penyimpanannya dan memegangnya di telapak tangannya. Itu adalah sepotong tulang putih, tetapi ada beberapa lubang kecil di permukaan, seperti tulang lumba-lumba, warnanya juga terlihat sedikit kusam, dan ki iblis samar berputar-putar di sekitarnya. Wajah Yun Xiao segera menjadi gelap, jika benda ini adalah tulang iblis kilin, maka dia dan Wei Qing telah tertipu. Energi yang terkandung dalam benda di depannya ini jelas tidak lebih dari iblis brutal 10 arah, bahkan jika dia memakan semuanya dan mencernanya 100%, itu pasti tidak akan membawa sedikit pun peningkatan pada kultivasinya. Komandan merasakan emosi Yun Xiao, dan dia tidak bisa menahan rasa takut, Tuanku, yang mulia. Wajah Yun Xiao gelap saat dia berkata, ini tulang iblis kilin. Apakah Anda yakin Anda tidak berbohong kepada saya? Jika kamu berbohong padaku, kamu harus tahu konsekuensinya. Aku tidak akan berani berbohong padamu, Tuanku. Kata komandan itu sambil gemetar, namun, ini adalah tulang iblis kilin tingkat yang relatif rendah, jadi mungkin tidak layak untuk Anda perhatikan. Gelar, apa yang Anda maksud dengan gelar? Mungkinkah ada nilai yang berbeda untuk item ini? Itu benar, komandan itu mengangguk dengan tergesa-gesa, tulang iblis juga ditentukan oleh tingkat iblis sebelum kematian, keadaan kematian, waktu terbentuk di bumi, lingkungan, dan faktor lainnya, yang di tangan saya memiliki nilai yang relatif rendah, seharusnya dipadatkan oleh Raja Iblis setengah langkah, dan seharusnya tidak terbentuk terlalu lama. Yun Xiao menghela nafas lega dan berkata, jadi begitulah adanya, lalu tingkat tertinggi dari tulang iblis kilin harus diubah oleh Yang Mulia Iblis. Bersambung.